Kali ini kita akan bicarakan topik tentang Autism Spectrum Disorder. Kita tahu Autism Spectrum Disorder di dalam DSM keempat, jadi DSM itu adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi keempat sebelum tahun 2013. Autism Spectrum Disorder masuk ke dalam kelompok yang disebut pervasif. Jadi bentuk kelainan perkembangan yang memang sangat berat. Kenapa berat? Karena mencakup lebih dari satu area perkembangan, di mana salah satu dari area perkembangan yang kemudian terganggu dan berlangsung terus sepanjang hidup adalah kemampuan kognisinya, yang memang sebagian besar 75% berada di bawah rata-rata normal. Oleh karena itu, intervensi terapi pada kasus Autism Spectrum Disorder ini dia tidak juga pendek. Buku-buku selalu menyebutkan intervensi terapinya long life treatment. Jadi memang panjang. Nah, kalau nanti kita bahas tentang terapinya, maka terapi yang dilakukan, terapi terpilihnya adalah terapi perilaku dan ada fase-fasenya. Nah, sebelum kita cerita tentang intervensi terapinya, kita bisa cerita tentang apa sih kriteria diagnosis dari Autism Spectrum Disorder, dan kita ambil dari DSM kelima. Kalau sekarang DSM kelima ya. Sudah ada malah text revise-nya tahun 2022 ya, DSM 5TR. Kriteria diagnosisnya ada dua. Yang pertama adalah gangguan komunikasi dan interaksi. Jadi perhatikan, gangguan komunikasinya disertai dengan gangguan interaksi. Ini penting, karena nanti kalau kita menemukan kasus gangguan berbahasa, andai kata anak dengan gangguan berbahasa yang kita lihat tidak ada gangguan interaksinya, tentu dia bukan Autism Spectrum Disorder. Salah satu yang sering tertukar itu adalah gangguan dengar, ya. Kan dia pasti gangguan bahasa itu. Apalagi kalau gangguan dengarnya total, pasti gangguan bahasanya reseptif ekspresif, mirip seperti gangguan bahasa pada Autism Spectrum Disorder. Tapi kita tahu juga kalau gangguan dengar kan bukan kelompok gangguan yang kemudian disertai dengan gangguan interaksi. Dia nggak ada gangguan interaksinya. Oleh karena itu, pada anak-anak yang memang tuli terganggu gangguan bahasa ekspresif reseptifnya, dia masih memperhatikan kita. Kalau kita bicara pada anaknya di umur yang juga kecil misalnya, seperti kalau kita sering tertukar nih antara kasus Autism Spectrum Disorder dengan gangguan dengar. Jadi penting untuk melihat interaksi dari si anak itu. Dan tentu mengobservnya juga tidak mudah ya, karena perlu waktu yang cukup panjang, mungkin 5-10 menit khusus untuk memperhatikan interaksinya ini. Poin yang kedua adalah perilaku-perilaku yang sifatnya maladaptif. Kalau masyarakat awam biasanya menyebutkan perilaku yang aneh, dan perilakunya sering diulang-ulang ya, berbentuk stereotipik atau disebut repetitif, dengan aktivitas dari perilaku itu yang sangat terbatas. Jadi itu aja yang dilakukan ya. Sehingga kalau kriteria diagnosisnya menyebutkan minat serta aktivitas si anak kalau bermain ya jadi terbatas. Aneh malah kalau kita lihat ya. Karena kalau kemana-mana dia bawa misalnya centong nasi itu kan umum ya. Dibawa oleh anak umur 2 tahun, 3 tahun. Ya bahkan diseret-seret ya. Atau boneka juga kalau dibawa terbalik gitu, kepalanya di bawah. Tidak digunakan, boneka itu dimainkan seperti konteks dari kalau anak kecil memegang boneka ya, biasanya kan dia seperti berinteraksi ya, main seperti ngobrol ya. Pada autisme tidak. Bahkan banyak sekali perilaku-perilaku yang disebutnya memang aneh ya, karena ada flapping yang keluar ya, bukan hanya flapping, dia tepuk tangan aja seperti ini, clapping disebutnya. Kadang-kadang 3 muncul untuk yang kemudian stereotipiknya sama, dipukul-pukul ya, tapping gitu juga sama. Jadi flapping, clapping, tapping itu cukup sering kita dapatkan pada anak dengan Autism Spectrum Disorder.
Yang lainnya yang juga sering juga jadi tertukar dengan kasus lain yang sama tidak diam, ya karena memang anaknya bergerak terus ke sana kemari. Walaupun kalau pada autism spectrum disorder dia punya terminologi tersendiri untuk tidak diamnya si anak itu. Disebut active but odd, aktif tapi aneh, karena kalau dia bergerak dari satu sudut ke sudut yang lain, di tempat-tempat yang dia tuju, dia tidak mengeksplor. Kalaupun dia ketemu benda di situ, entah mainan, mobilan misalnya, tidak dimainkan. Untuk konteks mobilan itu, kalau dimainkan yang benar seperti apa, kan anak umur 2 atau 3 tahun, ya dimainkan ya, didorong-dorong. Kalau pada autism spectrum disorder, dibalik mungkin. Bannya ya diputer-puter, gitu ya, digerak-gerakkan. Ini repetitifnya ya. Atau kalaupun dia kemudian mainkan, dia korek-korek tuh jendelanya yang terbuka ya. Jadi dikorek-korek ya. Seperti kemudian kita lihat tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan ya. Atau kalau kemudian juga pegang mainan yang lain, misalnya mainannya itu berbentuk kemudian bola misalnya, ya tidak juga dia mainkan untuk dilempar, ditendang, tapi diputer-puter. Bahkan bentuk yang kemudian berbentuk bulat ini jadi perhatian khusus buat mereka ya. Misal apa? Kipas ya. Kipas angin yang berputar itu jadi tontonan yang menarik karena dia bisa berpuluh menit hanya memperhatikan kipas angin yang berputar itu. Selain ada perilaku yang juga bisa menyakiti dirinya, karena pukul-pukul kepalanya sendiri ya, atau bahkan yang ekstrim, ada juga yang tarik-tarik daun telinganya sampai putus malah bahkan ya, tidak terasa ya. Padahal kalau buat anak yang normal, luka sedikit itu kan menimbulkan nyeri ya, nyeri yang sangat malah kalau lukanya itu di kulit. Kadang kita dapatkan juga dia melakukan gerakan di mana jarinya diletakkan di hadapan mata, dilihat seperti ini lama, kadang jarinya diam, kadang juga bergerak-gerak ya. Atau kemudian cara melihat dia tipikal karena sering melihatnya dengan cara melirik seperti itu ya, disebut gazing. Nah, sebetulnya kalau kita mengobserv dengan baik, kumpulan dari gejala ini yang kita sebut kompleksitas gejala sering kemudian dijadikan patokan di mana yang lengkap, yang banyak jumlahnya itu bentuknya low function. Sementara yang sedikit korelasinya berbentuk high function. Karena kompleks dari gejala-gejala yang banyak seperti ini, gangguan komunikasi dan interaksi, sementara level kognisinya berada di bawah rata-rata normal, 75%. Oleh karena itu penting untuk kita identifikasi dini ya. Nah, dini biasanya kita temukan di usia 16 bulan, 17, 18 bulan, sudah full blown tuh. Sehingga kalau kita menemukan dini, intervensi yang kita lakukan, dan kalau intervensinya benar, berbasis bukti, terapi perilaku, intervensinya, apalagi kalau ketemunya tadi dini, ya improvement yang kita dapatkan sangat bagus ya, karena punya makna di dalam merubah digit angka IQ anaknya sampai kisaran 16-20 digit. Dan tentu ini sangat berpengaruh sekali terhadap masa depan mereka ya. Karena nanti kan posisi low high functioning ini jadi menentukan quality of life. Oleh karena itu, ingin disampaikan buat semua, penting kita mengenali dini kasus autisme ini dengan kompleksitas gejalanya tadi, karena tidak hanya gangguan bahasa dan komunikasi yang kita dapatkan serta interaksinya, tapi juga perilaku-perilaku maladaptif. Dan semua nanti kita kaitkan dengan level kognisi untuk menentukan bagaimana prediksi atau luaran dari hasil terapinya. Karena menentukan untuk quality of life mereka, sehingga intervensi yang kita lakukan itu memang sesuai dengan intervensi yang berbasis bukti, yaitu terapi perilaku. Demikian mungkin pembahasan tentang autism spectrum disorder pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat para teman-teman semua dan para pemirsa lainnya ya.
Terima kasih atas perhatiannya.